Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kemarin kita udah ngitung pembebanan sama estimasi dimensi, sekarang kita masuk ke perhitungan beban merata dan beban terpusat. Tapi untuk video ini kita ngitung dulu beban meratanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Excel ini, kalau kalian lihat di sini ada gambar-gambar kayak gini, ini tuh dapatnya dari AutoCAD. Jadi sebelum masuk ke Excel kita harus buka dulu AutoCAD-nya. Nah, kalian gambar dulu yang dari Tor itu, dan di Tor kalian gambar ke AutoCAD. Nah, terus maksud beban merata itu adalah beban yang dia itu merata di setiap balok, dia per frame gitu. Jadi misal aku mau bikin yang ini ya, frame kan ada nih F5, aku bikin yang 5. Yang 5 nih. Berarti kita ninjau balok yang ini. Balok B1. Nah, biar enak, sorry ya, ngelag. Ini biar enak, biar nggak bingung. Ini kan sama ya namanya B1 B1. Nanti kalian kasih nama di Excel-nya itu kayak gini, F1. Jadi Jadi untuk di portal F5 ini, untuk frame yang pertama ini F1, terus ini F2, dia antar kolom ke kolom gitu. Nah, ini F3, ini F4 sampai seterusnya F berapa ini. Terus kalau udah, caranya kita tahu gimana kayak kok bisa bentuknya ini segitiga-segitiga kayak gini. Jadi ini tuh maksudnya setiap balok dia tuh menahan yang namanya ini tuh tributary area. Tributary area bentuknya setiap sisi miring 45 derajat. Ini 45 derajat, 45 derajat. Langsung aja aku contohin di AutoCAD-nya ya. Nih, karena ini bentuknya sama sisi, jadi langsung kutarik aja. Pakai ini aja udah ada. Ini sama nggak sih? Oh, beda. Ini aku salah sebenarnya. Harusnya kalian bikin yang benar-benar 45 derajat ya. Terus kalian tem. Nah, ini bisa kalian copy aja. Copy. Oh. Bikin aja lah. Oke. Nah, ini di frame ini dia nahan seluas daerah ini. Ini juga. Oke. Wait. Nge-lag. Wait. Sorry ya, laptop kentang. Oke. Ini aku trim dulu. Aduh. Nah, ini sebelum aku trim aku kasih contoh deh. Tadi kan aku bilang satu frame ini menahan tributary yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang sisa ini kemana? Nah, untuk yang daerah segitiga ini itu ditahan sama frame yang ini. Untuk segitiga ini ditahan sama frame yang ini. Untuk ini daerah tributary ini ditahan sama frame yang ini. Makanya kalau kalian cuma ninjau portal 5, berarti kalian bikinnya ini aja. Nah, untuk untuk frame selanjutnya itu juga kayak gini. Nah, kalau udah kalian masuk ke Excel. Aku contohin satu frame dulu ya. Di frame 1 yang ini B1. Nih. Di sini ada
P1, P2, P3, P4. Ini maksudnya itu luasan per tributary area ini. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kalian kalau mau gampangnya, nanti kalian hatch aja. Kalau dari hatch, nanti kalian klik kanan. Ini aku contohin aja deh. Semoga nggak nge-lag ya. Nge-lag dong. Sorry ya. Oh, udah. Misal pakai solid. Oke. Nah, terus kalau udah kalian klik, terus klik kanan, properties. Sorry ya. Tolong. Nanti di sini tuh ada muncul areanya gitu. Langsung tahu berapa meter persegi. Nah. Nih. Aduh. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini 1,95. Berarti hash-nya 1,95. Tapi nih, lihat yang di area 1,95. Tapi satuannya kalian lihat lagi, ini satuannya apa di AutoCAD kalian. Oke, kalau udah aku skip aja. Oh iya, sorry. Ini harusnya kalian ngebikinnya itu bukan denah kayak gini, tapi as-asnya. Pakai as. Jadi as itu cuman garis tengahnya. Jadi nih, cuman ininya aja nih. Kalau kalian lihat garis hitamnya cuman ini aja. Jadi nanti kalian gambar di AutoCAD-nya itu cuman asnya aja. Biar heads-nya itu nggak kepotong. Ini kan harusnya luasannya ini juga keikut, ini juga keikut nih sampai di area asnya. Nah, kalau udah lanjut ke balik ke Excel lagi, P1, P2, P3, P4 udah dihitung tadi pakai hatch atau hitung manual juga terserah bebas. Nah, masuk ke R. R ini total dari P1 sampai P4 kalian totalin. Terus kecilan ya, sorry. Nah, terus udah dapat R, masuk ke MT, momen tengah. Ini rumus. R-nya kalian kali 0,5. Terus dikali sama panjangnya. Terus kalau yang P-nya kalian kali 0,25. Ini atau dikali setengah, ini dikali seperempat. Jadi R dikali setengah, P dikali seperempat, terus dikali panjang. Nah, ini tapi kalau misal P-nya cuma ada 2, berarti kalian cuma masukin 2 aja. Ini karena P-nya ada 4, jadi ada 4P, 1, 2, 3, 4. Oke. Terus momen tengah udah, masuk ke Q ekivalen. Ini rumus juga. Momen tengah dikali 8 dibagi L pangkat 2. Terus masuk ke QD. QD itu beban mati yang kalian hitung di awal itu, pembebanan yang ini. Yang ini kalian hitung. Itu kalian kaliin sama QEQ. Oke. Kalau kalian ngitungnya beban rata di lantai, kalian pakai bebanan yang lantai. Tapi nanti kalau hitungnya atap, kalian pakai QD yang atap. Untuk QL juga gitu. Tinggal QL pembebanan kalian kaliin sama QEQ. Oke. Terus kalian hitung berat balok. Ini rumusnya tinggi kali lebar dikali berat jenisnya dari estimasi dimensi yang kalian hitung kemarin.
tergantung di frame 1 ini itu jenis balok apa. Tadi kan balok B1 ya, berarti di sini B1, berarti 550 kali 300 gitu. Terus tebal dinding. Nah, kalian lihat di situ ada dinding nggak di punya kalian? Nah, ada. Kalau ada, harusnya di sini dihitung. Ini berat dinding di bawah ring. Ini masih tebal dinding. Tebal dindingnya 0,15. Aku tentuin. Terus berat dindingnya ini. Di sini ada dinding kan tadi. Nih, dinding bata. Oke, soalnya perhitungan dinding bata sama dinding kaca itu beda. Dinding bata itu tinggal kalian tinggi antar lantai. Kalian bayangin aja, tinggi antar lantai itu kan berarti tinggi dindingnya. Terus dikali sama tebalnya, dikali sama biji dinding. Kurang lebih sama kayak ngitung berat balok. Terus kalau udah totalin, untuk kide total, itu kide yang ini, hasil perkalian ki tambah berat balok tambah berat dinding. Terus untuk KL totalnya, itu sama aja kayak ini, KL. Terus QU-nya, masukin aja 1,2 kide tambah 1,6 KL. Oke. Nah, tapi ada kasus dimana dia cuman satu frame tuh dia cuman setengah dinding kayak gini di frame 2. Ini kan tadi frame 1, ini frame 2. Dia setengah dinding, dia setengahnya ada dinding, setengahnya nggak ada dinding. Nih. Di sini frame 2. Itu caranya hampir sama, cuman apa ya, istilahnya dipisah. Jadi setengah-setengah kerjaannya. Di daerah sini, daerah yang ada dinding sama daerah tanpa dinding dipisah. Nih, kalian bisa lihat di sini. Untuk perhitungan P-nya masih sama dulu. Terus mulai perhitungan R itu dipisah. Jadi di daerah ada dinding sama daerah tanpa dinding. Ke bawahnya itu dihitung pisah daerah dinding sama tanpa dinding. Terus nanti mulai berat baloknya sama aja. Nah, berat dindingnya dihitung untuk yang ada dinding doang. Jadi ini nanti dipakai untuk ngitung kide tapi di daerah yang ada dinding doang. Nih, lihat di kide total dinding. Dia makanya berarti kide yang ada dinding, ditambah berat balok sama berat dindingnya. Tapi kalau kide yang tanpa dinding, kide total tanpa dinding, dia makanya kide tanpa dinding ditambah berat balok tok. Udah, gitu aja. Nah, untuk KL-nya juga sama kayak gitu. Nah, terus gimana kalau ada yang dinding kaca, mana ya? Nah, ini nggak ada deh. Siapa yang dapat dinding kaca ya? Ini ada 4, ada nggak? E3, I6. Nah, ini ada nih yang 6 dapat dinding kaca. Gimana kalau dindingnya kaca? Itu sama aja kayak gini, tapi nanti di berat dindingnya kalian tambahin kali 60%. Oke. Nah, jadinya kayak gini rumusnya. Jadi, kalau misal dinding kaca ya, kalau ini berat dinding kaca, nah ini dikali 60%. Tapi kalau dinding bata, nggak usah dikali 60%, biarin aja. Oke. Udah sih gitu aja. Kalian nanti bikin yang untuk di ini kan tadi baru portal 5 ya. Portal 5 tuh kelompok 7-12. Nah, kalau kalian udah selesai bikin di portal 5, kalian bikin juga yang portal F-nya. Nah, ini kan untuk yang lantai. Kalau udah lantai selesai, kalian bikin untuk yang atap. Bedanya apa sama yang di lantai sama atap? Nah, di atap nih nggak ada lubang-lubang. Terus ketebalan platnya juga beda kan. Untuk KD, KL-nya tuh beda. Yang udah kalian hitung di awal-awal itu. Oke. Nah, untuk kelompok yang lain bisa menyesuaikan. Kalau tadi F5 kalian bikin 16, 1-6 bikin yang E3, 13-17 bikin yang E6. Oke, kalau masih ada bingung silahkan tanya aku. Untuk video penjelasan tentang bom rata selesai sampai sini. Nanti selanjutnya aku bikin video tentang bom terpusat.